Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resty Nurul Hidayah. Saya dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Banyumas. Sebagai pendahuluan, wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan atau JTBS, 5 bagian yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Secara histori, sejarah masyarakat JTBS atau Jawa Tengah bagian Selatan terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa termasuk JTBS. Dalam kehidupan keberagamaan, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan-kepercayaan lokal. Pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut, terutama Buddha, masih terasa dalam kehidupan keberagamaan masyarakat Jawa Tengah bagian selatan. Keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa, selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat Jawa Tengah bagian selatan yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Kehidupan keberagaman pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Raja menentukan agama rakyatnya, artinya agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep Pinantara atau raja yang didewakan atau raja dianggap sebagai titisan dewa. Pada masa Mataram muncul konsep Manunggaling Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga rakyat dan juga raja. Dengan konsep ini, agama dan budaya berpusat pada raja. Keagamaan atau keislaman Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana sih corak keagamaan atau keislaman Raden Sutawijaya. Mataram adalah kekuasaan Raden Sutawijaya. Fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam masa Mataram Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruh secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat, sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepihkan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substantif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung cepat, dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam aboge. Dengan narasi di atas, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama terutama Islam memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Beberapa artefak kebudayaan menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah di sekitarnya seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa
praktik keagamaan atau keislaman, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang terletak di Jawa Timur dan Pajajaran yang terletak di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad 15, sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad 14-15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Jawa Tengah bagian barat selatan atau JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan di Jawa tidak lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Jogja, dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kemudian ini cukup terpengaruh terhadap konstruksi kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat Jawa Tengah bagian selatan memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah eks kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Sementara bahasa Wetanan merupakan bentuk baru dari proses politis terutama oleh Sutawijaya. Dengan demikian, wilayah JTBS sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Egalitarianisme sebagai corak kehidupan sosial wong cilik dominan dengan kultur masyarakat JTBS. Begitu halnya terkait dengan orientasi kebudayaan yang mengarah pada populisme, berbeda dengan keraton yang orientasi kulturnya bersifat elitis. Hal ini karena kultur yang dibangun dalam rangka memberikan penghormatan kepada raja dan keluarganya. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memiliki pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa termasuk JTBS atau Jawa Tengah bagian selatan. Dalam kehidupan keberagamaan, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan-kepercayaan lokal. Pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut terutama Buddha masih terasa dalam kehidupan keberagamaan masyarakat JTBS atau Jawa Tengah bagian selatan. Keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTBS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Sejarah Islam di Banyumas dimulai pada abad ke-14 ketika pedagang muslim mulai berdagang di wilayah ini. Pedagang-pedagang ini membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk lokal. Pada masa penjajahan Belanda, Islam di Banyumas tetap berkembang meski mengalami beberapa hambatan. Setelah Indonesia merdeka, Islam di Banyumas mengalami kebangkitan kembali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.